Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Pada malam hari ini saya akan mencoba mereview keris dengan dapur Pendowo Lare. Ini penampakannya untuk keris Pendowo Lare. Ini keris jenis patrem. Dia menggunakan warongko gayaman Jogja dengan deder berbentuk narodo kondo. Kemungkinan kayu menggunakan warangka kayu terembalo mungkin ya. Dan deder ini kayu jati mungkin. Dia menggunakan pendoknya ada ukiran lunglungan. Ya, ini penampakan keris Pendowo Larenya. Nah, seperti ini penampakan keris Pendowo Lare. Jadi keris Pendowo Lare itu adalah keris luk 5 dengan ricikan kembang kacang, kemudian ada kembang kacang, kemudian ada jalen, ada lambe gajah, kemudian pijetan, dan di daerah gonjok ada greneng, serta yang utama adalah luk 5. Keris ini adalah keris Pendowo Lare, termasuk keris jenis patrem karena ukurannya sangat istilahnya pendek, sekitar 22-23. Jadi termasuk keris patrem. Yang saya bahas untuk hari ini selain keris Pendowo Lare ini adalah kenapa budaya keris itu oleh badan PBB UNESCO yang membawai masalah ilmu pengetahuan bukan dimasukkan ke dalam bentuk senjata tajam, tapi dia lebih ke keris ini dimasukkan sebagai warisan budaya non bendawi atau intangible cultural heritage. Jadi warisan budaya non bendawi. Nah, ini mungkin saya jelaskan, jadi mungkin ada koreksi apa-apa. Ini menurut pengetahuan yang saya baca, kenapa status keris yang banyak ditemukan di Nusantara, jadi tidak terbatas suku Jawa aja, bahkan semua suku-suku yang ada di Nusantara, bahkan meliputi Asia Tenggara, semacam di Malaysia, Kamboja, Muang Thai, Filipina, itu juga ada jenis-jenis keris yang akhirnya kebetulan karena sebagian besar ada di Indonesia atau Nusantara, termasuk sumbangsih Indonesia dalam hal keris sebagai warisan budaya non bendawi. Seperti itu. Artinya apa? Artinya bahwa keris ini tidak sekedar hanya senjata tajam seperti kita yang ketahui di bangsa-bangsa lain juga banyak memiliki pisau atau pedang atau senjata, tapi dia masuk ke dalam senjata tajam semacam samurai atau pedang Damaskus atau pedang Zambia. Itu murni dia sebagai senjata. Tapi untuk keris ini mengalami
nilai yang lebih tinggi karena oleh Badan UNESCO dianggap sebagai warisan budaya non-bendawi. Apa kriteria dari warisan budaya non-bendawi? Di antaranya adalah satu, oral tradition and expression. Jadi di dalam keris ini banyak sekali tradisi lisan atau ekspresi dan tradisi lisan dari keris. Sebagai mana saya contohkan, banyak dalam gending-gending Jawa atau dalam pantun atau dalam sajak itu banyak menyebut dapur-dapur keris karena diambil nilai filsafatnya, termasuk keris Pendowo Lare ini, Patrem ini. Jadi sudah menjadi tradisi lisan di masyarakat Nusantara, Jawa khususnya, bahwa tradisi lisan untuk keris Pendowo Lare itu diambil filsafatnya. Jadi ketika Pendowo, tokoh dalam pewayangan yang berjumlah 5 orang itu ketika masih kecil, itu dia menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, baik ilmu pengetahuan, ilmu kanuragan maupun ilmu agama. Jadi itu sudah menjadi ekspresi atau tradisi lisan untuk keris-keris dengan dapur-dapur tertentu. Kemudian yang kedua, kenapa keris ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya non-bendawi? Performing art, jadi seni performing, seni pertunjukan. Banyak dari seni-seni pertunjukan di daerah Nusantara itu yang menggunakan keris atau senjata-senjata tradisional itu sebagai pelengkap untuk acara seni, pertunjukan seni, performing art. Kita lihat semacam tari-tari gitu, banyak yang menggunakan senjata-senjata, baik itu keris atau semacam senjata tradisional lainnya, itu dipakai untuk seni pertunjukan, macam ketoprak, ludruk, atau mungkin tarian-tarian, tarian perang, apa-apa gitu menggunakan keris atau senjata-senjata tradisional untuk sarana pertunjukannya. Kemudian yang ketiga adalah social practice, ritual and festival event. Jadi hampir sama dengan yang performing art, tadi seni pertunjukan. Untuk yang ketiga adalah untuk kegiatan sosial. Jadi bahkan sampai saat ini keris ini masih dipakai untuk pelengkap atau sarana ketika melakukan kegiatan sosial. Seperti kegiatan sosial di sini semacam event-event dalam kehidupan manusia, semacam proses pernikahan. Itu biasanya untuk adat Jawa, untuk yang laki-laki itu pasti keris ini dipakai sebagai pelengkap baju adat atau sandangannya. Kemudian untuk ritual, jadi tidak dapat dipungkiri juga bahwa tradisi-tradisi keris sajen, jadi keris sajen untuk proses-proses orang mulai bercocok tanam atau membuka lahan atau melakukan aktivitas itu, ketika kita memanjatkan doa kepada yang kuasa, dalam hal ini Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya juga disiapkan hidangan-hidangan dan
ubo rampe semacam keris sajen. Demikian juga ada keris yang biasanya dipakai para mubalek atau ulama seperti berdapur cengkrong atau keris berdapur jundrik. Nah, seperti itu. Jadi yang ketiga untuk sosial praktis, kegiatan sosial, ritual, and festival event. Jadi event-event festival juga biasa dipakai untuk keris ini. Semacam memperingati satu suro itu di daerah Surakarta atau di Yogyakarta gitu ada festival event, jadi ngirap pusaka kerajaan atau memandikan atau menjamah pusaka kerajaan seperti itu. Terus yang keempat, knowledge and practice concern natural and the universe. Jadi mengandung ilmu pengetahuan dan concern adalah praktek yang concern terhadap alam dan jagat raya dan universe. Jadi senjata keris itu juga banyak istilahnya gitu, menggunakan perlambang-perlambang untuk ilmu pengetahuan maupun concern terhadap lingkungan dan keadaan jagat raya. Itu ditunjukkan dengan keris-keris berdapur semacam brujul. Brujul itu adalah pengharapan atau keinginan apa yang kita cita-citakan supaya bisa terlaksana dengan baik, tentunya dengan usaha dan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir, kenapa keris itu dijadikan warisan budaya non-Benawi? Karena keris diantaranya juga untuk tradisional craftsmanship. Jadi bahkan sampai saat ini, jadi kerajinan keris ini sudah minimal masih diuri-uri, masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Jawa khususnya dan Indonesia atau Nusantara pada umumnya. Di dalam kerajinan keris ini banyak menghidupi juga para penggiat Tosan Aji beserta perangkatnya. Jadi dalam keris ini ada terkait empu atau pandai besi, kemudian juga terkait pembuat deder atau pembuat pengrajin warangka, belum lagi event-event pameran-pameran di mana di situ ada proses jual beli atau memahari keris, dan bisa juga event-event pameran yang menunjukkan bahwa keris sebagai tradisional craftsmanship, jadi seni kerajinan tradisional yang masih eksis sampai saat ini. Mungkin itu saja mungkin pembahasan saya mengenai keris Pendowo Lare ini dihubungkan dengan keris sebagai warisan budaya non-Bendawi yang ditetapkan oleh Badan UNESCO PBB. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.